seperti pencakar yang saat ini tahun ini yang datang ke Disnaker sendiri ada 800-an. 800 dan memang agak menaik di bulan 2 bulan ini. Anak-anak SMK kan SMA baru lulus ya. Dia suka agak menaik di bulan itu. 60% itu 60% warga luar kota Sukabumi, bukan asli Sukabumi, karena kita kan open ya, mau dari kota manapun gitu kan. Pencari kerja domestik yang menggunakan tadi apa, bukan kartu kuning lagi sekarang, siap kerja. Nah, siap kerja dibandingkan dengan jumlah para pencakar yang memang ikut di program Bestari, Bu. Ini persentasenya lebih condong ke arah mana? Domestik. Masih di domestik. Ketika ada kesempatan untuk upskill terlebih dahulu yang masih muda, coba gitu kan. Coba ada pelatihan-pelatihan kita ikuti, apalagi banyaklah sekarang pelatihan-pelatihan yang memang tidak berbayar juga ada di Siap Kerja. Kemudian jika ada masalah ketenaga kerjaan yang memang sekiranya perlu didiskusikan, nggak boleh datang ke kantor kita Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi di Jalan Ciawi Pasir nomor 63. Di sana terkait Bestari, terkait penempatan tenaga kerja, terkait loker, boleh ditanyakan ke kami. Kemudian ada pengaduan masalah ketenaga kerjaan di perusahaan, juga boleh ke hubungan industrial. Fokus kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Apa yang harus dilakukan saat ini? Itu dia pemirsa tema pembahasan yang akan kita coba sampaikan kepada Ibu, saya panggilnya Ibu Mela, nanti saya akan kasih tahu nama panjangnya. Beliau ini jabatannya adalah pengantar kerja muda Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Bu Mela, saya panggil Bu Mela ya? Iya, bangga. Terima kasih sudah hadir di ruang tamu MJS TV. Iya, sama-sama. Pak Kasis juga sudah mengundang kita dari Disnaker. Bu Mela ini namanya Melanie Fitra Rizkyanti ya, sebagai pengantar kerja ahli muda Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Langsung to the point saja. Terkait dengan tema pembahasan kita kali ini, fokus kinerja dari Disnaker Kota Sukabumi. Fokusnya juga ya sebetulnya fokusnya untuk mengatasi menanggulangi pengangguran ya. Saat ini data di kita 8 dari BPS yang rilis BPS 8,19 ya, TPT 19%. Iya, artinya dari 100 orang 8 atau 9 itu masih menganggur. Kita perlu untuk gimana nih caranya yang menganggur ini supaya ya dapat pekerjaan, kemudian bisa upskill, mereka tidak hanya ready di industri gitu kan, mereka siap hard skillnya, soft skillnya, semua itu. Jadi itu. Ini kan kalau kita berbicara data ya Bu ya, tadi fokus kinerjanya itu adalah untuk memberikan dan menurunkan tingkat pengangguran di daerah Kota Sukabumi khususnya. Kalau kita mengacu pada data BPS Kota Sukabumi, ada sekitar 15.000 lebih warga Kota Sukabumi yang belum bekerja. Sebetulnya agak sedikit berbeda dengan data BPS Provinsi Jawa Barat yang mengatakan 26.000 lebih. Tapi dari total jumlah warga yang ada di kota, sebetulnya seperti apa terkait dengan data tersebut? Nah, 15.000 ini kita juga masih mencari yang mana saja cakupannya gitu kan, karena memang itu kan data berdasarkan sampel ya, jadi tidak by name, tidak by address, artinya kita dari dinas harus mencari data yang 15.000 ini, karena kalau data yang lain seperti pencakar yang saat ini tahun ini yang datang ke Disnaker sendiri ada 800-an. 800 dan memang agak menaik di bulan 2 bulan ini. Anak-anak SMK kan SMA baru lulus ya. Dia suka agak menaik di bulan itu, seperti itu. Jadi ini PR juga, kita harus cari data 15.000 ini apa, SDM-nya itu seperti apa, keahliannya seperti apa. Di pasar kerja berarti ini kita punya anak-anak para pencakar ini seperti apa sih gitu, kelebihan, kekurangan. Jadi harus kita. Kalau kita bandingkan dengan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Disnaker sendiri ya, ini kan bentuk keseriusan pemerintah daerah. Beberapa waktu ke belakang, sudah 2 tahun terakhir sempat membuka job fair. Betul. Dari data yang ada Bu, sebetulnya ini relevan tidak dengan data BPS tadi 15.000? Nah, itu dia job fair 2 tahun berturut-turut ya. Kita mengadakan job fair yang lumayan besar, mengusung ada beberapa 30 perusahaan. Rata-rata yang hadir itu justru 60% itu 60% warga luar kota Sukabumi, bukan asli Sukabumi, karena kita kan open ya, mau dari kota manapun gitu kan. Nah itu kemana sih, ayo warganya, padahal kita tadinya mau mengadakan ini untuk warga kota gitu kan, tapi ya gak masalah sih, tapi kan kita mau ayo
upskill-nya mana gitu. Mereka harusnya ini bisa untuk warga kota gitu. Oke. Kita bukan berandai-andai, tapi kita pegang saja data BPS misalkan Bu Mela ya, terkait dengan 15.000 orang lebih tadi ya, warga Kota Sukabumi yang belum mendapatkan pekerjaan. Lalu langkah konkret apa yang dilakukan di Snaker dalam menurunkan data angka tadi nih, sekitar 15.000 orang tadi ya. Ini kan data yang belum ditambah dengan fresh graduate. Iya. Yang saat ini udah mau lulus lagi nih Bu Mela. Apa yang sudah dilakukan? Oke, yang pertama tahu kartu kuning. Kartu kuning Iya. sepak bola saya tahu. Kartu merah itu ya. Itu untuk syarat cari kerja Syarat ya? biasanya syarat cari kerja Sekarang masih ya. kuning? Udah putih ya sekarang. Sekarang sudah putih. Dan malah sekarang sudah tidak perlu dicetak sebetulnya. Oh, sudah tidak perlu Sudah ada fisik tidak itu perlu ya? ya, tapi tetap banyak perusahaan Oke. beberapa yang minta syaratnya dari dicetak. Jadi kita masih memfasilitasi. Sekarang kita buatnya akun siap kerja. Oke. Itu platform dari Kemnaker. Jadi pusat data ketenagakerjaan ada di sana. Oke. Nah, kita ini dari sekarang juga perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Kota Sukabumi juga ingin membuka lokor di situ. Ada beberapa karena ada surat edaran juga dari kementerian bahwa memang harus membuka lowongan di sana. Jadi di situ kita sekarang lebih ke sekolah-sekolah, saya juga ke sekolah-sekolah, kemudian ke perusahaan. Ayo buka di situ. Jadi kalau buka akun siap kerja mereka melamar di sana. Oke, satu itu. Di situ juga ada pelatihan, ada pendaftaran magang walaupun sifatnya nasional. Kemudian langkah konkret lainnya ada walk interview. Walk-in interview langsung ya. di perusahaannya. Kalau sekarang karena ini penggantinya job fair ya kan. Oke. Udah ada gambaran job fair Oke. gitu walk-in interview. Jadi saya minta ke perusahaan jika buka loker, hayu langsung kerjasama dengan dinas. Oke. Sekarang saja ada yang tiap minggu, tiap hari Rabu itu ada walk-in interview dari PNM. Oke, Gitu ya PNM. ya. Ada beberapa juga dari PKSS dan perusahaan lainnya yang memang sering walk-in interview. Kemudian, nah ini ada lagi kemarin Pak Wali juga kan mengeluarkan bahwa ada program yang ke luar negeri juga. Ini alternatif ya, bukan Oke. mewajibkan, bukan melempar masyarakat keluar kota, keluar negeri enggak. Jadi itu ada program lagi namanya Bestari atau Bistar Internasional. Oke. Jadi kalau mau ke luar negeri itu mungkin kalau misalkan UMK di kota tidak mencukupi, ya larinya ke luar negeri. Ya, tapi sebetulnya Bu Mela sebelum kita bahas program tadi yang bentuk keseriusan pemerintah daerah, Iya. selama ini itu terkait dengan perlindungan para pekerja yang dilakukan oleh Disnaker sendiri, apa saja sebetulnya yang menjadi pengawasan khusus ya Disnaker untuk memastikan hak semua pekerja yang di wilayah kota ini sesuai regulasi? Oh iya. Di Disnaker juga ada namanya pengawas, walaupun ada di Kemnaker ya, ada pengawas ke setiap perusahaan. Kemudian di kita, di Disnaker Kota Sukabumi, ada bidang hubungan industrial. Di sana untuk menengahi masalah pekerja dengan industri. Jika ada masalah, mengadu ke kita gitu kan, kita ada mediator di sana, fungsional sama seperti saya. Jadi otomatis kita tetap ini dong, melindungi hak-hak mereka dan wajib mereka itu kan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan gitu kan, jadi seperti itu ada. Oke, Bu, berarti kalau begitu terkait dengan kan kalau untuk berbicara UMK tadi, Iya. ini kan ada peningkatan dalam setiap tahunnya. Iya. Saat ini di angka 3 berapa? Bu? 3 jutaan ya, 3 juta, ya, untuk kota 3 ya? juta. Oke. kota. Kalau seandainya misalkan ada aduan terkait dengan UMK, Iya, itu bisa mengadu ke Disnaker? boleh mengadu ke Disnaker. Oke, Iya. boleh. Ini pertanyaan yang kemarin banyak muncul. Oh ya, Dari iya. para pemirsa yang bertanya kalau seandainya ada yang tadi dibayar upahnya kurang dari UMK, itu boleh ya. Curhatnya ke Disnaker. Ke hubungan industrial ya, Ke bidang-bidangnya. hubungan Oke. industrial. Nanti difasilitasi oleh Disnaker ya. Oke, kita masuk ke program yang sedang hype. Karena kan FOMO sekali sedang ya. FOMO sekali. Jadi berbicara mau kerja di domestik di Indonesia atau di luar negeri ini bukan berurusan lagi dengan pendapatan sebetulnya. Iya. Tapi FOMO tadi, wah saya mau ke luar negeri biar gaya gitu Iya. kan ya. Nah, ini juga ada ternyata pemerintah daerah Kota Sukabumi yang menunjukkan keseriusan untuk memberikan ruang nih buat siapapun yang ingin coba bekerja ke luar negeri yang disebut Bestari ya. Bestari, Boleh ya. dijelaskan Bu, Bestari Oke. ini seperti apa, tujuannya apa sebetulnya? Bestari itu singkatan ya, dibuat oleh Pak Kadis, kemudian ada tim juga Bistar Internasional. Dulu kan mungkin orang taunya bahwa yang bekerja ke luar negeri itu namanya istilahnya TKI, TKW Ya, gitu kan, TKI, kayak TKW. Undang-Undang 18 2017 itu yang terbaru kan lebih dihaluskan. Oke, pekerja Bahasanya migran. PMI ya, pekerja migran Indonesia. Jadi
sebetulnya kerja ke luar negeri itu tidak ada yang memalukan, malah membanggakan kan, ada devisa negara yang masuk gitu kan ke kita. Nah, BeStar International ini awalnya itu tadi dari beberapa lowongan yang mungkin ada yang merasa tidak cocok gitu kan di domestik, kemudian di luar kota sendiri gitu kan. Jadi ini salah satu alternatif, bukan mewajibkan berangkat ke sana, enggak gitu kan, alternatif. Kemudian mereka itu hal apa yang harus dipersiapkan mungkin ya, otomatis semua yang bekerja, mau kerja mau dalam negeri, luar negeri, otomatis kan harus mempunyai skill bahasa, kemudian banyak lah ya skill. Nah, ini BeStar ini juga salah satu upaya untuk mengurangi calo-calo atau bekerja, ya satu calo. Yang kedua, untuk mengurangi pemberangkatan unprocedural. Ya, gitu kan, kita tahu dari sana, yuk kerja di sana, berangkat aja dengan kita visanya visa wisata, ternyata bekerja gitu, seperti itu. Jadi banyak hal yang mendasari. Kemudian BeStar International ini, Bestari ini perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa skema pemberangkatan ke luar negeri, penempatan ke luar negeri. Yang pertama G2G atau government to government. Ini bisa dilakukan oleh KP2MI. Ya, kementerian saja. Kemudian yang kedua P2P, private to private. Perusahaan di sini dengan agensi di sana. Ini yang kita lakukan. P2P, ya. Private to private artinya harus ada P3MI yang memberangkatkan, karena kita pemerintah kan nggak bisa ya, itu KP2MI. Di situ. Kemudian yang ketiga kan mandiri, yang keempat UKPS. Nah, jadi yang P2P ini otomatis kita juga welcome ke semua P3MI yang memang akan memberangkatkan. Berarti kalau P2P ini melibatkan pihak ketiga lah ya. Betul. Pemerintah daerah, Disnaker, sebagai dinas pelaksana, dan juga tadi yang memiliki kewenangan untuk saling berkoneksi antara di dalam negeri dengan luar negeri. Teknisnya seperti itu. Ya, berarti LPK. Bukan. Nah, harus diperjelas lagi nih. Yang memberangkatkan ke luar negeri itu, yang boleh memberangkatkan itu, yang pertama adalah yaitu tadi pemerintah ya. Pemerintahnya KP2MI ya. Yang kedua P3MI yang berbadan izin kan, sudah ada. Jadi LPK itu tidak boleh memberangkatkan. Mereka hanya boleh melakukan pelatihan. Ya, jadi kan kalaupun ada yang ke Jepang, katanya itu sifatnya kerja, tuh magang di sana, bukan bekerja yang ke Jepang, dan mereka harus punya ada izin SO. Ya, LPK Jepang itu. Jadi harus diluruskan lagi di masyarakat bahwa memang LPK itu tidak boleh memberangkatkan. Jadi mereka itu hanya memfasilitasi pelatihan. Kadang yang LPK dibuka sendiri, mereka meng-hire kerjasama dengan P3MI atau P3MI sendiri yang mempunyai LPK itu sendiri. Berarti kalau kita jembrengkan, kita permudah, setiap pencaker yang mau berangkat ke luar negeri itu nanti difasilitasi untuk mengenyam pendidikan dulu dong sebelum berangkat. Kalau dia sudah punya skill sih sebenarnya nggak perlu. Ya nggak harus. Kalau dia udah punya keahlian bahasa, udah oke. Tapi kan nanti mereka langsung daftar ke P3MI-nya. Kalau ada yang belum punya skill, baru basic saja. Ya, itu harus ada pelatihan. Harus ada pelatihan. Ya, kalau kita berangkat ke Jepang tidak bisa bahasa Jepang, bahasa isyarat, agak sulit ya. Agak sulit pelatihan gitu, tersebut. Berarti kan ada waktu yang harus dijalankan oleh setiap pencaker untuk melakukan pelatihan dulu. Ada biaya tidak? Kalau untuk BeStar ini ya, otomatis jujur ini ke program nol biaya, zero cost dari kita nggak ada. Ya, maksudnya kita yang nggak punya anggaran ya, kita nggak punya anggaran gitu, kita nggak punya anggaran. Tapi untuk pelatihan ini ya harus ada biaya untuk masuk ke pelatihan. Karena ya kalau yang tidak butuh pelatihan tadi? Ya udah, ya nggak butuh pelatihan, sebenarnya dia nggak perlu pelatihan. Dia nggak usah bayar? Bisa daftar, nggak usah bayar. Tapi memang ketika ada interview dengan perusahaan di sana, dia udah punya keahlian. Itu kebutuhan administratif ya? Iya kan, bahasa, terus skill misalnya housekeeping, apakah dia bisa gitu kan. Karena ya di undang-undangnya sendiri bahwa dia harus ada bersertifikat BNSP. Berapa itu biaya? Kenapa? Bu Mala, biaya untuk pencaker yang untuk pelatihan, setahu saya ya kemarin di kisaran 3 jutaan ya. 3 jutaan itu bisa dicicil. Nah, untuk pemberangkatan, setiap pemberangkatan ke luar negeri itu ada structure cost-nya tersendiri. Itu udah diatur di aturannya bahwa misalnya berangkat ke Kuwait,
ada biayanya, dirincikan. Ada yang namanya PP, perjanjian penempatan, yang nanti saya baca juga. Saya suka cek ke CPMI-nya. Kamu benar biayanya segini gitu. 3 juta ya. 3 juta untuk pelatihan. Untuk pelatihan Untuk ya. pelatihan. Untuk ikut program besar ini. Jadi tadi untuk pelatihan itu harus ada biaya ya senilai 3 juta rupiah dan yang bisa dicicil katanya. Kalau untuk lebih lengkapnya nanti boleh konsultasi ke Disnaker ya. Boleh, enggak ketemu dengan aja. saya juga, dengan yang lain juga yang di bidang penempatan. Insya Allah dijawab. Oke. Tugas Disnaker dalam hal ini apa Bu sebetulnya? Kita ini fasilitator ya tadi dibilang. Jadi yang pertama itu tentunya ingin mengurangi calo. Jadi kan yang datang P3MI ini ke sini otomatis kalau yang saya temui misalnya ada yang datang memverifikasi datang ke kita, kemudian petugasnya ternyata bukan petugas PT-nya langsung tapi dari calo, dia itu sebetulnya berangkatnya akan berkali lipat. Misalnya kontraktornya di 15 juta bisa di 30 juta. Kadang kan saya tanya, emang kamu mau berangkat seperti ini benar dengan biaya segini gitu. Ya mau gitu karena mungkin ada dana talangnya tersendiri juga gitu, dan memang ada beberapa pihak. Nah, salah satunya kita mengadakan Bestari ini biar tidak lewat calo yang berkali-kali lipat harganya berlapis-lapis gitu, satu itu. Nah, kalau memang pelatihan memang semua pencaker mau di dalam negeri, di luar negeri juga kan memang harus punya skill gitu. Apalagi ini luar negeri yang bahasa sudah jelas lah. Kemudian yang biaya keberangkatan memang sudah diatur sekian juta. Nah, itu kita bantu juga itu untuk dana talang dari BJB. Berarti kalau kita simpulkan dari bahwa Disnaker di sini adalah fasilitator dan nol budget ya Bu ya, dengan efisiensi anggaran yang saat ini. Betul. Tujuannya adalah untuk memangkas praktek percaloan di luar sana. Iya, betul. Mohon maaf kalau kita coba menggunakan istilah, berarti ini sama dengan apa yang dilakukan oleh para calo itu? Enggak dong. Kalau insya Allah mereka berbiaya. Mereka kalau berbiaya. Calo ya, dipastikan tidak ya. Enggak ada biaya karena pembayaran apapun langsung ke pihak. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan ya kita sudah tahu lah kalau misalkan calo yang harusnya nilai 3 juta tadi ternyata jadi 15 juta, 20 juta. Jadi misalnya nanti buat teman-teman juga yang misalnya katanya, oh saya diminta ternyata sekian belas juta. Sekian juta gitu, boleh dipastikan dulu ke kita. Jadi takutnya Anda juga yang mengatasnamakan Disnaker, bisa mengatasnamakan aparat atau apa gitu kan. Kita takut seperti itu juga, ya kita memang harus mengawasi gitu. Jadi konfirmasilah ke kita, ke dinas. Kalau kita coba presentasikan, ya kan tujuannya tadi untuk memangkas percaloan. Ya, sejauh mana Disnaker meyakini dan memastikan bahwa dengan adanya program ini, ya praktek-praktek ilegal tadi itu terkikis. Sampai saat ini kalau jumlah di kita ya, jujur sih kalau untuk pemberangkatan ke luar negeri dari tahun ke tahun yang skemanya P2P ya, bukan yang mandiri ini paling di angka 100 lebih gitu ya pemberangkatan ke luar negeri gitu, karena yang tiap tahun memverifikasikan saya. Tahun ini sampai bulan ini lumayan meningkat, 133 sampai bulan ini. Lumayan ya? Ya lumayan kan, belum akhir tahun kan, artinya masih akan ada terus gitu. Dan setiap yang verifikasi ke saya selalu tanya dananya dari mana, kamu dipotong berapa sama pihak PT gitu kan. Ada yang jujur, ada yang malu-malu atau ada yang takut-takut karena petugas PT-nya ada. Tapi rata-rata yang sudah berjalan dari Bestari ini memang mengatakan bahwa ini udah di cover oleh PT dan nanti saya harus membayar bulanannya sekian sesuai dengan kontraktornya seperti itu. Kalau kita compare antara para pencari kerja domestik yang menggunakan tadi bukan kartu kuning lagi sekarang, siap kerja, siap kerja dibandingkan dengan jumlah para pencakar yang memang ikut di program Bestari Bu, ini persentasenya lebih condong ke arah mana? Domestik. Masih di domestik ya? Masih di domestik. Karena memang mungkin ya tradisi ya orang kota Sukabumi, saya juga orang kota Sukabumi. Dulu mungkin orang tua nggak suka, apalagi perempuan jangan jauh-jauh kerjanya katanya. Walaupun pada akhirnya saya jauh gitu kan waktu itu. Mungkin lebih ke budaya gitu kan. Kadang-kadang ada yang sudah masuk pelatihan tiba-tiba ditarik orang tuanya, kamu nggak boleh berangkat ke luar negeri gitu. Ada yang seperti itu, izin dari keluarga itu orang tua itu kan ada salah satu syaratnya. Gitu kan. Ini kan menandakan pemirsa kalau memang tadi jumlah dan persentasenya masih banyak para pencari kerja di domestik, ya saya pribadi sih masih merasa bersyukur. Berarti tanah lahir saya ini masih menarik lah ya, masih bisa memberikan tadilah jawaban-jawaban terkait dengan harapan dari warganya sendiri, begitu
ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara sekarang terkait dengan tadi kan kalau pengaduan sudah, ya kan, terus program Bestari juga sudah, ya Bu ya. Ke depan nih, kira-kira apa yang memang akan dimaksimalkan oleh Disnaker sendiri ya? Apakah ada sesuatu yang ditambah atau optimalisasi yang ada deh gitu? Apa yang akan dilakukan? Kita sekarang fokus dari program Pak Wali juga optimalisasi BLK ya. Optimalisasi BLK. Sekarang BLK sendiri kan baru ada lagi setelah lama vakum gitu kan. Berbagai cara lah kita upayakan untuk optimalisasi ini ya. Kita tahu bahwa efisiensi di semua linier saya bilang gitu agak sulit gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa memaksa harus ke sini gitu karena memang anggaran di mana-mana sedang dipangkas habis-habisan gitu kan. Bu Mela, ini ada pertanyaan lagi yang coba saya sampaikan dari pemirsa terkait dengan zaman berubah. Ya, teknologi berkembang. Menurut Disnaker sendiri, sebetulnya apa nih ya profesi yang menjanjikan di tahun 2026 ke depan? 2006 ke depan, kalau lihat dari hasil survei dari RTK ya, sekarang itu kan banyak yang masih kerja di sektor jasa sebetulnya. Kalau saya sih lebih ke content creator media seperti itu lebih sih, lebih banyak gitu kan. Anak-anak zaman now kan Gen Z. Tahu sendiri mereka seperti apa, tidak mau ribet dengan masalah kerja, dengan aturan dan sebagainya. Sebetulnya itu loh gitu kan. Jalur informal berarti ya? Jalur informal boleh gitu kan. Ada nanti kita juga mau ada pelatihan gitu ya? Pelatihan. Nah, ini coba kita peruncing lagi ya. Agar bisa membantu nih teman-teman Gen Z ataupun memang fresh graduate yang mau keluar, saya udah nggak mau kerja sana sini deh, jadi konten kreator aja karena bagian dari pengusaha ya. Sejauh mana nih pemerintah daerah Kota Sukabumi melalui dinasnya tenaga kerja dalam memberikan ruang memfasilitasi para konten kreator? Para konten kreator untuk bisa tadilah ya mereka berekspresi di wilayah Kota Sukabumi. Kalau untuk konten kreator kita sebetulnya jujur belum ada ya, belum ada yang khusus ke sana. Ini kan baru tadi penerawannya kayak bagus ke arah ke depannya kemana gitu kan. Nah, tadi saya balik lagi ke akun siap kerja. Ke akun siap kerja. Di situ itu banyak berbagai pelatihan. Punya Kemnaker ya. Jadi saya selalu arahkan ya akun siap kerja jangan bukan untuk bikin kartu kuning saja. Di situ banyak kok gitu. Apalagi bantuan, kemudian TKM ya tenaga kerja mandiri, kemudian pelatihan-pelatihan yang memang diselenggarakan di Bandung di mana-mana. Itu mereka tuh selain dapat ilmu, mereka dapat uang saku gitu kan. Tapi kadang-kadang susah mereka itu untuk upskill pribadi itu susah gitu. Gitu. Jadi kemudian nanti bulan Juli kita juga akan ada pelatihan. Kita udah share beberapa suratnya ke wilayah gitu kan. Jadi kita cobalah berdasarkan permintaan ketika ada musrenbang gitu kan. Usulannya di situ ya? Usulannya di situ sana gitu kan. Ya mudah-mudahan juga anggaran juga mendukung hal tersebut. Amin. Ya, karena kan kalau kita berbicara usulan tetap itu kembali lagi anggarannya kalau nggak ada mau gimana lagi usulannya. Disimpan dulu untuk usulan berikutnya. Bu Mela, banyak sekali sebetulnya pertanyaan yang harus saya sampaikan. Ngobrol dengan Ibu mewakili para pemirsa terkait dengan ketenaga kerjaan. Tapi ya waktu kita terbatas. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sudah obrolkan di kali ini bisa mewakili sebagian kecil ataupun sebagian besarnya. Ya, yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Kota Sukabumi, apa nih yang dihadirkan oleh Disnaker sendiri untuk para pencari kerja saat ini? Silakan Ibu sampaikan. Buat saya bilang adik-adik aja ya, biar benar. Buat adik-adik, para pencari kerja, apalagi yang sekarang lulusan baru-baru ya, yang fresh graduated. Jadi ketika ada kesempatan untuk upskill terlebih dahulu yang masih muda, coba gitu kan. Coba ada pelatihan-pelatihan, kita ikuti. Apalagi banyaklah sekarang pelatihan-pelatihan yang memang tidak berbayar juga ada di Siap Kerja. Kemudian jika ada masalah ketenaga kerjaan yang memang sekiranya perlu didiskusikan, mangga boleh datang ke kantor kita Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi di Jalan Ciawi Pasir nomor 63. Di sana terkait Bestari, terkait penempatan tenaga kerja, terkait loker, boleh ditanyakan ke kami. Kemudian ada pengaduan masalah ketenaga kerjaan di perusahaan, juga boleh ke hubungan industrial. Terkait Bestari juga boleh ditanyakan. Kemudian misalnya ada yang mengiming-imingi bekerja ke luar negeri, boleh konsultasi ke kita. Kita cek juga ini perusahaan betul apa enggak gitu kan. Jadi jangan sungkan, kami ini welcome ke semua orang gitu kan. Jadi datang saja, insya Allah kita layani.
Baik, terima kasih Ibu Melanie Fitri Rizkyanti. Fitra Rizkyanti. Ibu Melanie Fitra Rizkyanti Iya. ya, sebagai pengantar kerja Hali Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Waktunya terima kasih. Iya. Lain waktu kita akan coba berbincang dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Iya. Ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan tadi, walaupun kemarin tidak semua kami sampaikan kepada Bu Mela mewakili Disnaker Kota, tapi minimal sebagian yang kami rasa krusial sudah kami sampaikan. Ya, dan juga terima kasih untuk yang selalu menyaksikan Ruang Tamu. Nantikan Ruang Tamu berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi bersama saya Yoga Pratama, dan saya pamit.